Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. Yang kita sama-sama arti, Ustadz Dwi Tabah Santoso, Ustadz Muhammad Ghaffar, dan Bapak Ibu para Ustazah, para peserta kajian online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Segala puji dan syukur hanya untuk Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia yang tidak terhingga untuk kita semua dengan limpahan rahmat dan karunia Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam tanggal 6 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, Allah pertemukan kita kembali dalam kegiatan ngaji kitab online kita. Mudah-mudahan majelis ini dirahmati, diridhai, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat salam bagi junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan untuk kita Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman kehidupan. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqamah untuk terus mempelajari, mengamalkan, dakwahkan, dan memperjuangkan Al-Quran dan Sunnah itu sampai akhir hayat kita, sampai kita semua mudah-mudahan dianugerahi oleh Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, malam hari ini kita lanjutkan membaca di halaman 10 kitab Hikmatut Tashri' wa Falsafatu karya Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi. Dan kita akan lanjutkan pembahasan subbab hikmat wazifatul rusul alaihi wassalam. Hikmah adanya kewajiban pengutusan para rasul alaihi wassalam, semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada mereka semua. Jadi Bapak Ibu, ini membahas tentang ar-rusul ya. Jadi bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW, tapi ar-rusul. Ar-rusul itu jamak dari rasul ya. Rasulun, rasulani, rusul ya. Kalau rasul satu orang, ar-rasul panjang, rasulani dua rasul, ar-rusul itu berarti banyak rasul ya, jamaknya. Baik, kita masuk pada tujuan yang kedua ya. Kalau tujuan yang pertama kemarin kita boleh naik sedikit ke halaman 9 di atas, kajian kita pekan yang lalu, bagian bawah halaman 9-nya Ustaz. Ya, maka di paragraf terakhir dari halaman 9 yang kemudian kita baca dijelaskan oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi bahwa tujuan pertama diutusnya Rasul itu dijelaskan ini walamma kanat ma'rifatul khaliq jalla sya'nuhu awwala ma yajibu 'alal insan كان أول ما يقوم بأدائه المرسلون وإرشاد الخلق إلى هذا الخالق العظيم الشأن القوي السلطان ya. Maka tujuan pertama dari diutusnya para rasul itu adalah irsyadul khalq, membimbing makhluk, maksudnya di sini adalah manusia, membimbing makhluk untuk mengenal, untuk mengetahui ila hadzal khaliq, untuk mengenal al-khaliq yang sang maha pencipta, Allah sang maha pencipta, Al-Azim yang maha agung ini, yang maha besar urusannya, Al-Qawi Sultan yang maha kuat lagi, maha berkuasa. Kemudian wa yasifunahu lahum bil awsaf wan nu'un allati tuqarribu min afhamihim bila kalafatin wala mashaqqatin hatta tatashabba'a madarikuhum bi ma'na at-tauhid min aqrab at-turuqi wa saliha. Dan kemudian para rasul itu menjelaskan, wa yasifunahu menjelaskan sifat-sifat Allah itu. Bagaimana Allah itu wujud, Allah itu qidam, Allah itu baqa, dan seterusnya seperti sifat 20 yang kita pelajari, sebagaimana juga tentang Asmaul Husna. Maka Rasulullah yang menjelaskan itu semua sehingga kemudian manusia menjadi mengenal Allah itu bila kalafah wala masyaqqah, tanpa kemudian harus sangat sulit, sangat terbebani untuk mencari tahunya, juga wala masyaqqah, tidak perlu mengalami kesulitan-kesulitan yang berat, karena sudah dijelaskan oleh Rasul. Ya, Rasul membimbing manusia untuk mengenal Al-Khaliq. Nah, sekarang yang kedua, ya kita masuk ke halaman 10 Ustaz. Ya.
Yang kedua, thaniyan yang kedua, tadhkiruhum bi'azamati hadzal khaliqi wa jalali qadrihi wa 'azimi qudratihi wa tasarrufi fi khalqihi wa ma yajibu lahu wa ma yajuzu wa ma yastahilu 'alaihi min al-awsafi wan nu'uti wa innahu subhanahu qadirun yu'izzu man yasha' wa yudhillu man yasha' yujzi'u kullan 'ala ma kasabat yadah. Maka tujuan yang kedua, thaniyan, tujuan yang kedua dari diutusnya Rasul itu adalah untuk tadhkiruhum. Tadhkir itu untuk mengingatkan mereka. Jadi kalau dzakara yadhkuru itu mengingat, kalau dzakkara yudzakiru mengingatkan, ya gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini tadhkir, artinya mengingatkan. Mengingatkan mereka, mengingatkan manusia. Bi'azamati hadzal khaliq. Tentang keagungan azamah. Azamah itu seakan yang kata azim. Azuma ya'zumu ya'zamu azamah. Azamah itu keagungan. Bi'azamati hadzal khaliqi bi'azamati hadzal khaliqi wa jalali qadrihi, ya, untuk mengingatkan manusia dengan keagungan Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta ini, wa jalali qadrihi, dan untuk mengingatkan manusia jalal, jalal juga keagungan, ya, keagungan kemuliaan, qadrihi kekuasaannya, wa azimi qudratihi, dan keagungan juga kebesaran keagungan kekuasaannya. Jadi di sebelumnya jalal qadar, kemudian azimi qudrah. Yang qadar dan qudrah itu sebenarnya satu akar kata, qadar yaqdiru, tetapi kemudian penekanan maknanya agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap saja pada kekuasaan, kemampuan, ya. Wa tasarrufi fi khalqi, dan juga untuk mengingatkan manusia tentang apa yang Allah lakukan kepada khalqi, kepada makhluk-makhluknya. Wa ma yajibu lahu, dan apa saja yang wajib bagi Allah, ya, bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat wajib. Itu siapa yang menjelaskannya? Siapa yang mengingatkannya? Rasul. Wa ma yajuz, dan apa yang yajuz, dia kata jaza yajuzu. Yajuz, ya, artinya boleh. Nah, kalau kata ajaza yujizu, itu artinya membolehkan. Maka kalau ijazah itu artinya sertifikat, ya. Ketika seseorang diberi ijazah, berarti dia ditunjukkan dia boleh melakukan sesuatu. Diberi ijazah, artinya dibolehkan dia untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan ijazah itu. Jadi ada ijazah itu juga dari bahasa Arab, ya Bapak Ibu. Dia kata awalnya jaza ya juzu, maka kemudian ada kata jaiz artinya boleh. Kemudian kalau ajaza yujizu artinya membolehkan, ijazah itu pembolehan, ya. Pembolehan ketika menjadi ijazah menjadi sertifikat, ya. Ketika seorang disertifikasi, dia teruji sehingga kemudian dibolehkan untuk puasa. Nah, kalau di sini wama yajuz, dan apa yang sifat-sifat yang boleh bagi Allah, yang mubah bagi Allah, wama yastahilu alaihi, dan apa pula yang mustahil menjadi sifat Allah, itu Rasul yang mengingatkannya. Wama yastahilu alaihi minal awsaf wan nu'ud, ya, yaitu sifat-sifat dan karakter-karakter. Wa innahu subhanahu wa ta'ala, dan bahwa sesungguhnya Allah yang maha suci itu qadirun, maha berkuasa, yu'izzu man yasha, ya, yu'izzu man yasha'u, kalau dibaca harakat akhirnya, Allah memuliakan siapa yang ia kehendaki, wa yudhillu man yasha'u, dan Allah pula sangat mampu menghinakan siapa yang ia kehendaki, yujzi'u kullan, Allah itu yujzi, dari kata ajza'a yujzi'u, ijza'an, ya, dari kata jaza yajzi jaza'an, artinya balasan. Allah memberi balasan kullan, kepada siapapun, ala ma kasabat yadah, atas apa yang dilakukannya. Yadahu itu kedua tangannya. Jadi kalau ma kasabat yadahu artinya yang dilakukan oleh kedua tangannya, tapi kalau itu uslub bahasa Arab seperti itu, tetapi kalau bahasa Indonesia ya tentu cukup diartikan Allah membalas setiap orang terhadap apapun yang dilakukannya. Allah balasi amal perbuatan seseorang, ya. Semua yang dilakukan oleh manusia dibalas oleh Allah. Dan para nabi, para rasul mengajarkan itu. Nabi dan rasul itulah, para rasul itulah yang mengajarkan, mengingatkan manusia bahwa Allah memberi balasan terhadap apapun yang dilakukan oleh manusia. Wa halum majurra, ya, dan begitulah seterusnya, dan masih banyak lagi yang lain.
yang serupa dengan itu, min durubit tahdziri wat tabsyiri wal wa'di wal wa'idi wa ma yadkhulu fi ma'na al wa'zi wal irsyad. Dan begitu seterusnya, dan banyak lagi yang lain. Min durubit tahdzir dalam yang terkait dengan hal-hal yang berupa peringatan-peringatan, tahdzir ya, mengingatkan untuk menjauhi. Kalau tahdzir itu dari kata hadzara yuhadziru tahdziran, artinya mengingatkan agar dijauhi, peringatan. Dalam hal memberi peringatan, wat tabsyir, memberikan kabar gembira. Bushra itu kabar gembira. Wat tabsyiri wal wa'di, al wa'di itu artinya janji terhadap sesuatu hal yang menggembirakan, al wa'd. Al wa'id itu artinya ancaman ya. Asal katanya sama, tapi begitulah dalam bahasa Arab. Dengan sedikit perubahan saja maknanya bisa jauh berubah, sebagaimana juga sebenarnya bahasa Indonesia juga terjadi itu ya, dengan sedikit merubah huruf itu maknanya bisa jauh sekali berbeda. Wal wa'di wal wa'idi wa ma yadkhulu fi ma'na al wa'zi wal irsyad, dan segala sesuatu yang termasuk dalam kategori al wa'zi wal irsyad, kategori nasihat-nasihat dan juga petunjuk-petunjuk ya. Nah, jadi tujuan kedua, inti dari paragraf ini adalah bahwa tujuan kedua diutusnya para rasul itu adalah untuk mengingatkan manusia tentang keagungan Allah, kemahakuasaan Allah, dan juga untuk menjelaskan sifat-sifat Allah itu, karena memang hanya Rasul saja yang mampu menjelaskan itu, karena Rasul menerima wahyu dari Allah ya, dan hanya Rasul saja yang memang diberi wahyu oleh Allah untuk memberikan penjelasan itu dipastikan kebenarannya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, thalithan, ketiga. Jadi ini nanti Bapak Ibu juga akan menemukan bagaimana dalam bahasa Arab itu kata menunjukkan urutan ya. Kalau thalatha atau thalathun atau thalatha itu artinya tiga. Kalau thalithan berarti ketiga. Kalau ithnani itu dua. Kalau thaniyan kedua ya. Kalau arba'un atau arba'atun artinya empat. Kalau rabi'an artinya keempat ya, begitu ya dalam struktur perubahan huruf-huruf dalam satu kata itu untuk menunjukkan perubahan makna. Nah, yang ketiga tujuan dari diutusnya para rasul adalah haddun nas ala makarimil akhlaqi wal adabi allati tatahalla biha an-nufus wa hadhihi al-akhlaq imma idun naf'aha على نفس الإنسان كالصدق وصون اللسان عن الكذب وكف النظر عن رؤية ما لا تحل رؤيته. حض الناس. حض ini dikata hadda yahuddu itu insyaallah kita hafal ya Bapak Ibu ya. Dalam surah Al-Ma'un ya, wala yahuddu ala ta'am miskin. Artinya apa? Mengajak. Wala yahuddu ala ta'am miskin, dan orang yang disebut sebagai pendusta agama itu adalah orang yang tidak mengajak untuk memberi makan fakir miskin. Kahaddu, hadda yahuddu artinya mengajak. Nah, tujuan Rasul itu apa? Haddun nasi ala makarimil akhlaq. Mengajak manusia untuk mencapai kemuliaan akhlak, untuk berjuang agar bisa memiliki makarimil akhlaq, akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak, mendapatkan kemuliaan akhlak atau mendapatkan akhlak yang mulia. Jadi dalam bahasa Arab Bapak Ibu ini kadang-kadang biasa dibalik-balik begitu ya. Bisa juga di sini kalau mau dibikin menjadi haddun nasi 'alal akhlaqil karimah. Bisa begitu. Tapi juga bisa dibalik strukturnya menjadi seperti ini. Haddun nasi 'ala makarimil akhlaq. Walaupun kalau menerjemahkannya ke bahasa Indonesia ya tepatnya tetap kita terjemahkan mengajak manusia untuk mendapatkan atau mengupayakan adanya menggapai akhlak yang mulia, untuk menggapai akhlak mulia. Ya, kalaupun akan dibalik ya bisa juga untuk menggapai kemuliaan akhlak begitu. Wal adab, dan juga adab allati tatahalla biha nufus, yang dengan itulah kemudian jiwa manusia menjadi bersih, menjadi suci. Wa hadhil akhlaqu imma idnafa, dan akhlak ini, akhlak-akhlak yang mulia ini kemudian baik yang aidun naf'aha ala nafsil insan, baik yang manfaatnya itu kembali kepada manusia itu sendiri, kasidqi, seperti sifat jujur, wa sawnil lisani, dan menjaga lisan, wa anil kadhibi, dari berbohong, wa kaffin nazari, dan menjaga pandangan, an ru'yati ma la tahillu ru'yatu, menjaga pandangan dari melihat sesuatu, ru'yah ya, ru'yah itu melihat, kaffin nazari, menjaga pandangan dari melihat ma la tahillu ru'yatu, apa yang tidak halal untuk dilihat.
ru'yah itu dia kata ra'a yara ru'yatan, ya, artinya melihat. Itu ru'yah itu isim masdar kata ra'a yara. Wa amma 'aidun 'ala al-insani wa ghairihi kal-judi wa ighathati al-malhufi wa insafi al-mazlumi wa it'ami as-sa'ili wal mahrumi wa yudafu ila kulli hadha إلى كل هذا الحض على الشجاعة والإقدام والمروءة وسائر الأخلاق الفاضلة. Ya. Dan juga termasuk akhlak yang diajarkan oleh para rasul itu adalah yang kembali kepada manusia itu dan juga kepada yang lain. Jadi kalau yang tadi itu kepada dirinya sendiri, manfaatnya kembali pada dirinya sendiri, tetapi juga ada yang selain pada dirinya juga memberi manfaat kepada orang lain. Seperti al-jud, kal-jud, ya. Al-jud itu artinya sifat dermawan. Dermawan itu kan baik untuk dirinya dan juga baik kepada orang lain. Karena dengan kedermawanannya dia membantu orang, dia menolong orang, ya. Wa ighatsat al-malhuf, dan kemudian membantu al-malhuf, orang yang kesusahan, orang yang sengsara. Wa insafil mazlum, dan juga menolong orang yang dizalimi. Wa it'amis sa'ili, dan juga memberi makan orang yang sa'il. Sa'il itu artinya orang yang meminta-minta, ya. Sa'il itu dari kata sa'ala yas'alu. Sa'ala yas'alu itu maknanya bisa bertanya, ya, bisa juga meminta. Ya, gitu ya, bisa itu dua makna yang populer dari kata sa'ala yas'alu. Sa'ilun itu isim masdar dari kata sa'ala yas'alu. Su'alan wa mas'alatan, ya. Soal itu soal sudah jadi bahasa Indonesia, ya, soal. Itu kata soal dalam bahasa Arab. Tetapi kalau di sini maksudnya bukan wa it'amus sa'ili, bukan memberi makan orang yang bertanya, bukan gitu, tapi di sini maksudnya memberi makan orang yang meminta. Dalam surah apa itu Al-Ma'arij, ya, lis-sa'ili wal mahrum, ya, bahwa orang beriman itu memberi kepada orang yang minta maupun orang yang enggak minta. Jadi dalil dalam Islam ada dalilnya bahwa ada kalanya terhadap orang yang meminta pun kita juga tetap memberi. Nah, tentu kalau kemudian dibawa ke situasi sekarang terhadap peminta-minta seperti apa, nah ini tentu pembahasannya jadi lebih panjang, karena seperti yang kita ketahui ternyata banyak ditemukan orang yang minta-minta di jalan ternyata adalah orang kaya, gitu ya. Dan karena dia malas, dan dengan meminta-minta ternyata hasilnya lumayan, bahkan kadang-kadang bisa sangat besar, lalu kemudian mereka tetap dengan pekerjaan yang minta-minta. Tentu kalau seperti itu tentu suatu perbuatan yang sangat terlarang. Tetapi kalau meminta-minta betul-betul karena memang meminta bantuan kepada orang lain, betul-betul karena kondisinya sangat sulit, dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang lain, maka itu dibolehkan. Karena itu ada kalanya memang memberi kepada orang yang meminta itu ada sebuah amal yang sangat besar pahalanya. Wa it'amis sa'ili wal mahrum, dan juga memberi kepada orang yang tidak minta tapi kita tahu bahwa dia butuh. Nah, itu kata al-mahrum ini artinya demikian, ya, orang yang melarang dirinya dari meminta, tetapi sebenarnya ketahui dia dari tanda-tanda yang nampak di wajahnya, di mukanya, di fisiknya, kita tahu dia orang yang membutuhkan, tapi dia tidak mau minta-minta. Nah, memberi kepada orang yang lebih ini sebenarnya afdal, lebih utama lagi, mendahulukan, karena orang ini adalah orang yang sangat menjaga kehormatan dirinya, tetapi dia sebenarnya dalam kondisi yang membutuhkan. ويضاف إلى كل هذا, dan juga selain itu ditambahkan pada yang lain yang sudah disebutkan tadi, yudhaf artinya ditambahkan, ila kulli hadza, kepada apa yang sudah disebutkan sebelumnya, al-haddu 'ala syaja'ah, mendorong orang untuk asy-syaja'ah. Syaja'ah artinya memiliki sifat berani, ya. Wal iqdam wal muru'ati wa asal akhlaqil fadilah, dan juga sifat jantan, sifat yang menjaga kehormatan, muru'ah, ya, menjaga kehormatan, dan seluruh akhlak utama lainnya. Fahum wal halatu hadhihi mursyiduna yashrahuna lil insani ni'mal khaliqi wa yubashshirunahu bi'azimi thawabihi wa yuhadhdhirunahu min alim 'adzabi. Maka para rasul itu dengan seluruh kondisi yang tadi sudah dijelaskan tentang misi mereka sebagai yang mengajak manusia untuk memiliki akhlak yang mulia, maka mereka adalah mursyidun. Posisinya sebagai mursyid, sebagai pembimbing, ya, sebagai pembimbing, sebagai penuntun manusia yang dalam misinya menuntun manusia itu yashrahun, mereka para rasul itu yashrahun, menjelaskan kepada manusia ni'mal khaliqi, tentang keberadaan Sang Maha Pencipta yang demikian agung. Wa yubashshirunahu, dan kemudian memberi kabar gembira kepada mereka bi'azimi tsawabi,
tentang betapa besarnya thawab itu pahala dan balasan yang baik ya, yang disiapkan oleh Allah, dan juga para rasul itu mengingatkan manusia min alimi azabi, dari pedihnya azab yang juga Allah siapkan bagi orang yang berakhlak buruk, yang melakukan kemungkaran, yang akhlaknya tercela gitu ya. Nah, sedikit ini kita garis bawahi kata alim ya Bapak Ibu. Kata alim itu harus kita pastikan kita lafazkan dengan alim ya, bukan alim, karena ini juga termasuk kata yang sedikit terpleset membacanya, jauh sekali maknanya. Kalau alim itu yang sangat pedih, kalau alim yang maha mengetahui ya. Jadi alim dengan alim itu sangat berbeda sekali. Jadi misalnya Allah itu hakimun alim, maka jangan sampai dibaca hakimun alim misalnya. Wah, itu berbahaya sekali. Hakimun alim berarti Allah maha bijaksana lagi sangat menyakitkan. Nah, itu tentu sangat tidak tepat. Maka memperbaiki makhraj juga tentu menjadi sangat penting ya. Baik, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, rabi'an, yang keempat ya, tadi yang ketiga, sekarang yang keempat, tujuan dari diutusnya para rasul adalah ta'limul insani kaifiyat ta'zimi hadzal khaliqi wa ada'i ma faradahu 'alaihi min al-ibadati bi jami'i anwa'iha 'ala atammi nizam. Ya. Ta'lim itu mengajarkan. 'Allama yu'allimu artinya mengajarkan. Kalau 'alima ya'lamu mengetahui. 'Allama membuat orang menjadi tahu artinya mengajarkan, ya gitu ya. Kalau ta'allama yata'allamu belajar. Nah, ini kata ini juga sangat penting untuk kita ingat-ingat nih Bapak Ibu, kan ini akan sangat membantu kita untuk bisa memahami kata-kata yang lain kalau ketemu pola yang seperti ini. Kata 'alima ya'lamu itu artinya mengetahui. 'Allama yu'allimu artinya mengajarkan, membuat orang jadi tahu itu kan mengajarkan. Ta'allama yata'allamu artinya belajar. Nah, kalau ini di sini ta'lim, artinya mengajarkan. Rasul itu misinya adalah apa? Ta'limul insan, mengajarkan kepada manusia kaifiyat ta'zimi hadzal khaliq. Bagaimana mengajarkan kepada manusia cara, kaifiyat artinya cara, kaifiyat ta'zimi hadzal khaliq. Bagaimana cara mengagungkan al-khaliq, Allah Sang Maha Pencipta ini. Wa ada'i ma faradahu alaihi, dan menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadanya. Minal ibadat, dalam segala bentuk ibadah bi jami'i anwa'iha, dengan seluruh ragamnya. Anwa' itu jamak dari kata naw'un itu artinya jenis atau macam, anwa' jamaknya dengan berbagai macam ibadah itu. Ala atammi nizam, dengan aturan yang paling sempurna. Atam ya, tamam itu sempurna. Atam itu artinya paling sempurna. Ala atammi nizam, dengan aturan yang paling sempurna. Hatta yakuna al-qalbu da'iman hadiran, sehingga dengan adanya pengajaran dari para rasul itu, al-qalbu, hati itu menjadi daiman hadira, selalu daiman itu artinya selalu, hadiran hadir ya, wal ubudiyatu mutahaqqiqatun bi kamali ma'naha, dan kemudian dengan itu maka aktivitas manusia beribadah ya, ubudiyah, beribadah kepada Allah itu mutahaqqiqatun, ditunaikan, dilaksanakan bikamali makna, dengan cara yang sempurna. Kamal artinya sempurna. Jadi tugas Rasul itu mengajarkan manusia agar tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan cara yang sempurna. Dan kesempurnaan cara itu memang hanya mungkin didapatkan dengan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul. Wan nafsu ba'idatun an lahwiha wa la'biha wa ihtijabiha an khaliqiha bil aghyari wa khudu'iha li sultanil hawa wastirsaliha fi ghayyiha wa dhalaliha. Nah, maka dengan begitu, dengan adanya pengajaran kepada manusia tentang bagaimana cara beribadah kepada Allah itu, sehingga hati senantiasa tunduk kepada Allah itu, maka wan nafsu ba'idatun an lahwiha, maka an-nafsu, jiwa, akan ba'idah, akan terjauh, akan menjadi jauh dari ba'idah, menjadi jauh dari lahwiha wa la'biha, dari bermain-main, bersenda gurau, dan juga wahtijabiha an khaliqiha, dan dari keterhalangan jiwa itu dari dekat dengan khaliqiha, dengan yang menciptakannya, dengan Allah, dengan segala hal yang menghalangi untuk mendekatkan kepada Allah, dan kemudian membuat jiwa itu menjadi tunduk kepada
agar kemudian terjauh dari tunduk kepada sultanil hawa, pada penguasaan hawa nafsu, dan juga pada ketundukan pada hal-hal yang membuat nafsu itu menjadi tersesat dan tertipu, gitu ya. Jadi itu yang keempat, Bapak Ibu. Khamisan, yang kelima, taqrirul hududi wa wad'il qawaid allati yansajul mar'u 'alayha في جميع المعاملات كإعقاب الزاني وقطع يد السارق وقتل القاتل وحد القاذف وشارب الخمر وتمييز الحلال من الحرام. Ya. Yang kelima, taqrirul hudud, menetapkan, ya, taqrir dikata qarrara yuqarriru, ya, taqrir tadi kata qarrara yuqarriru artinya menetapkan, taqrir ya ketetapan. Ya, Rasul itu diutus untuk menetapkan al-hudud, batas-batas hukum. Ya, hudud itu kalau dalam istilah teknis dalam ilmu fikih jinayat artinya hukum-hukum Allah, hukum-hukum pidana dalam Islam yang aturannya jelas, ya, yang definitif, bentuk-bentuk ukurannya ditetapkan oleh Al-Quran dan Hadis. Tapi di sini bisa diartikan dalam makna yang umum, yaitu menetapkan aturan-aturan hukum, wal qawaid, dan meletakkan pula kaidah-kaidah. Qawaid itu jamak dari qaidah, qaidah sudah jadi bahasa Indonesia, kaidah, ya, kaidah. Asal katanya qaidah, jamaknya qawaid. Wad'il qawaidi, dan meletakkan pula kaidah-kaidah yang yansajul mar'u 'alaiha, yang dengan itu kemudian setiap orang terikat dengan kaidah itu, fi jami'il muamalat, dan seluruh muamalat, ya, interaksi kemanusiaan, yang dengan aturan itu kemudian menjadi jelas batasannya. Maka ada hal-hal yang terkait dengan hukum-hukum seperti apa? Ka'iqab zani, seperti hukum yang diterapkan kepada azani, orang yang berzina, wa qat'i yadis sariqi, dan juga bahwa ada hukum potong tangan bagi orang yang mencuri, wa qatlil qatili, dan bahwa orang yang membunuh itu dibunuh juga, ya. Kalau dia membunuh dengan sengaja maka dia dibunuh juga hukumannya, karena itu masuk hudud. Wa haddil qadhifi, dan juga bahwa ada hukuman khusus, hukuman cambuk kepada al-qadhif. Qadhif itu orang yang menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan zina, ya. Bapak Ibu, ini juga termasuk yang mungkin agak jarang disampaikan dalam kajian-kajian, bahwa tidak boleh sembarangan menuduh orang melakukan perbuatan zina, karena itu termasuk al-qadhaf. Qadhaf itu perbuatan, salah satu dosa besar, ya, yang hukumannya jelas dalam Al-Quran, dicambuk 80 kali, ya, seperti dalam surah An-Nur, ya, tentang qadhful muhsanat. Nah, itu maka tidak boleh menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan zina kecuali betul-betul kita lengkap dengan alat bukti. Alat buktinya itu adalah apa? Kesaksian 4 orang yang menyaksikan dengan sempurna bahwa orang itu melakukan perbuatan zina. Nah, kalau tidak, kemudian kita menuduh dia perbuatan zina, maka justru yang menuduh itu dihukum dengan sangat keras, gitu. Wa syaribil khamri, dan kemudian juga syaribil khamr, hukuman bagi orang yang meminum khamar. Wa tamyiz halal min haram, dan juga hukum tentang bagaimana membedakan tamyiz, membedakan al-halali, yang halal, min al-haram, dari yang haram. Fala yuraqu damun, maka dengan hukuman itu, dengan adanya aturan dan hukum yang tegas itu, la yuraqu damun, maka tidak akan ada darah yang ditumpahkan, tidak akan ada orang yang dibunuh, karena aturannya sangat keras, sangat tegas. Wala tudaja'u imra'atun ajnabiyyah, dan juga tidak akan ada seorang perempuan yang dinodai kehormatannya. Wala yusrafu dirhamun wahidun, dan juga tidak akan digunakan uang walaupun hanya 1 dirham, illa fi wajhil halal, kecuali untuk sesuatu yang jelas-jelas halal. Wa halum majurra, dan begitu seterusnya, ada banyak hal lain yang menjadi kaidah-kaidah minal qawaid, yang terkait dengan kaidah-kaidah, wal qawanin, dan aturan-aturan, allati yuqamu biha manal adab, yang dengan itu kemudian yuqamu, ditegakkan, biha, dengan aturan-aturan itu, manalul adli, aturan, kaidah-kaidah keadilan, ya, atau prinsip-prinsip keadilan, hatta tastaqimu ahwalul ibadi, sehingga dengan itu kemudian urusan-urusan hamba-hamba Allah itu menjadi tegak, ya, tastaqim, tegak. Wa yasudul amnu fil bilad, dan lalu kemudian keamanan menjadi merata di seluruh penjuru negeri, ya, sehingga negeri itu menjadi aman. Fahum min hadhil wajhati qaimuna maqam al-qada'i wal musyarri'in. Nah, dalam hal ini, ya, dalam hal bahwa para rasul itu
tugasnya menetapkan aturan-aturan, mengajarkan tentang aturan-aturan, menetapkan pula hukum-hukum, sehingga kemudian ada hukuman yang tegas dan jelas untuk orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan pidana, pelanggaran-pelanggaran. Maka dalam konteks ini atau dalam posisi ini, para rasul itu sedang menjalankan fungsi sebagai qaimuna maqamal qada. Mereka sedang berada di posisi yang memiliki kekuasaan mengadili, ya. Qada itu mengadili. Wal musyarri'in, dan juga menjadi berada dalam posisi pembuat aturan undang-undang, pembuat syariat. Musyarri'in, ya, kita kata syarra'a syarri'u tashri'an, ya. Ini kan kitab ini hikmatut tasyri'. Tasyri' itu dikata syarra'a syarri'u, membuat syariat. Syariat itu maksudnya membuat, kalau para rasul tentu membuat syariat melalui wahyu yang mereka terima, ya. Melalui wahyu yang mereka terima. Karena asy-syari'u wallah, sejatinya buat syariatnya Allah, tetapi Allah dengan Allah berikan wahyu kepada para rasul itu, maka rasul menjalankan tugas juga dalam posisi membuat syariat, tentu dengan berpedomankan pada wahyu yang mereka terima dari Allah, ya, melalui perantara mereka Jibril. Nah, itu yang kelima, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang keenam, sadisan يشرحون للإنسان الطرق التي تستقيم بها حياته المادية ويحضونه على اتباعها كحضه على النشاط في العمل وضربهم له الأمثال ونطقهم بالحكمة التي تبغض إليه الكسل. Ya, الكسل. Ini kalaupun kita baca-baca ujungnya tadi, Bapak Ibu, karena kita seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, kita punya dua misi belajar bahasa Arab dan misi mengambil hikmah dari kitab ini, ya. Nah, kalau sejatinya, kalau betul-betul hanya sekedar baca sebagaimana biasanya orang Arab membaca misalnya, maka ujung-ujung itu biasanya nggak dibaca, ya. Jadi kalau kayak yang keenam nih, kalau dibaca dengan gaya biasanya orang Arab baca, maka yashrahul insan at-turuq allati tastaqimu biha hayatuh المادية ويحضونه على اتباعها كحضه على النشاط في العمل وضربهم له الأمثال ونطقهم بالحكمة التي تبغض إليها الكسل. Itu saja, ya. Tetapi karena kita sedang ingin juga menggabungkan dengan kegiatan ini untuk belajar bahasa Arab, lalu mencoba mengenal ujung-ujung, kalau istilahnya syakal, ya, memberi syakal, memberi baris pada ujung-ujung itu, dan juga kemudian berusaha mendalami kenapa ujungnya. Kalau di sini syarahnya lil insani, kenapa lil insani bukan lil insana, kenapa bukan lil insanu misalnya. Nah, itu untuk memancing, menjadi stimulus bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab lebih serius, tentu di forum yang lain, karena forum ini hanya untuk menjadi stimulus saja. Maka yashrahuna lil insan, tugas para rasul itu menjelaskan, syaraha yashrahu, syarah. Nah, kalau dalam sabaqah, kami sekarang di Jambi sedang ada musabaqah Tilawatul Quran, Bapak Ibu, malam ini pembukaannya, ya. Nah, itu ada cabang musabaqah itu musabaqah syarhil Quran. Syarh itu menjelaskan, kalau hadis, kalau tafsir itu ada, kalau Quran ada tafsirnya, kalau hadis ada syarahnya, penjelasannya. Seperti kitab Nuzhatul Muttaqin fi Syarhi Riyadhus Shalihin. Kalau satu kitab syarah hadis kitab Riyadhus Shalihin itu namanya kitab Nuzhatul Muttaqi fi Syarhi Riyadhus Shalihin, ya. Ini dari Syekh Mustafa Dib Al-Bugha. Nah, yashrahuna al-insan, menjelaskan untuk manusia at-turuq, jalan-jalan. Turuq itu jamak dari tariq, tariqun, tariqani, turuq. Ya, turuq itu jamak dari tariq. Tariq itu jalan, kalau turuq berarti banyak jalan. Mirip dengan sabil. Itu polanya sama dengan sabil. Sabil, sabilun, sabilani, subul. Kalau tariq, tariqun, tariqani, turuq. Ya. Artinya sama-sama jalan, ya. Menjelaskan kepada manusia berbagai jalan atau banyak jalan, yang dengan jalan itu allati tastaqimu biha hayatu, yang dengan banyak jalan yang diajarkan oleh para rasul itu, kehidupan manusia tastaqimu biha hayatu al-madiyah, maka kehidupan manusia secara material itu bisa tegak, ya, bisa berjalan.
yahuddunahu ala ittiba'ihha, dan juga para rasul itu yahuddunahu, nah, tadi kata hadda yahuddu, mengajak mereka atau mendorong mereka ala ittiba'ihha, untuk mengikuti jalan-jalan yang sudah ditunjukkan itu, kahaddi ala nasyat, ya, sebagaimana para rasul itu mendorong, mengajak manusia untuk ala nasyat, untuk bersungguh-sungguh rajin fil amal, ya, an-nasyat fil amal. Kalau nasyid itu artinya orang yang rajin, tapi nasyidun, ya Bapak Ibu, kalau nasyidun pakai dal itu nyanyian, ya, nasyid. Munsyid artinya orang yang bernyanyi, maka ada nasyid, ya, seni Islam itu kan nasyid. Nah, pakai dal nasyidun. Nah, kalau pakai ta nasyid itu artinya orang yang rajin, yang sungguh-sungguh. Nah, an-nasyat itu artinya kesungguhan. Kahaddi 'ala an-nasyati fil amali, sebagaimana Rasul, seperti contohnya bahwa Rasul itu mendorong agar manusia bersungguh-sungguh fil amal, dalam bekerja. Wa darbihim lahul amthal. Nah, tetapi Rasul itu tidak hanya sekedar mengajak dan menjelaskan dalil-dalil, menyampaikan motivasi-motivasi, tapi juga darbihim lahul amthal. Daraba yadribu itu artinya, kalau di sini artinya memberikan contoh, memberikan atau meletakkan al-amthal, contoh-contoh. Kalau daraba yadribu itu minimal dua yang populer artinya. Yang satu memukul, daraba yadribu, torban, madraban artinya memukul, tapi juga bisa berarti meletakkan atau memberikan. Seperti dalam surah Al-Baqarah, daraballahu mathalan, dalam surah Allah memberikan contoh tentang innallaha la yastahi an yadriba mathalan, ya, surah Al-Baqarah, tentang bagaimana Allah memberikan contoh. Allah tidak malu membuktikan kekuasaannya itu dengan memberikan contoh seekor nyamuk, ya. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan wa ma fawqaha. Nah, maka di sini wa darbihim lahul amthal, juga memberikan contoh kepada manusia. Al-amthal, bagaimana nasyat tadi, bagaimana bersungguh-sungguh itu. Maka para nabi itu adalah contoh orang-orang yang bekerja keras, sangat bersungguh-sungguh melakukan segala sesuatu. Wa nutqihim bil hikmati, nataqa yantiqu, nutqan wa mantiqan wa mantaqan, itu artinya berbicara, ya. Wa nutqihim bil hikmah, dan juga menyampaikan nasihat-nasihat itu kepada mereka, atau berbicara dengan manusia bil hikmah, dengan cara yang bijaksana. Allati tubghidu ilaihil kasal, yang dengan hikmah itu kemudian membuat manusia menjadi benci pada al-kasal, kemalasan. Nah, itu juga menjadi misi kenabian, ya. Para nabi dan rasul itu tidak hanya mengajarkan tentang bagaimana cara mengesahkan Allah, bagaimana mengenal Allah, bagaimana beribadah kepada Allah dalam arti taqarrub, mendekatkan kepada Allah secara khusus, tapi juga mengajarkan kepada manusia tentang hal-hal yang terkait dengan hal-hal yang bernuansa aktivitas keseharian, pekerjaan sehari-hari. Bahwa para rasul itu juga membimbing manusia untuk bisa menjadi orang yang bekerja keras, bersungguh-sungguh dalam kehidupan dunianya, tidak boleh bermalas-malasan. Bahkan di sini katakan wa nutqimil hikmati allati tubghidu ilaihil kasal, bahkan membimbing manusia agar membenci kemalasan. Waqis ala hadha كلما لو قام به الإنسان من الأعمال في هذه الحياة الدنيا لعاش عيشة راضية مرضية. وقس على هذا. قس, ya, dia kata qasa yaqisu, qis, qasa yaqisu qiyasan, qiyas, ya. Qiyas itu analogi, ya, mencontohkan, membandingkan. Maka di sini maksudnya, maka silahkan bandingkan. Nah, ini gaya bahasa Arab, ya. Artinya kalau diterjemahkan, kalau menerjemahkannya sehingga menjadi sesuai dengan rasa bahasa Indonesia, maka tentu tidak diartikan dan umpamakanlah terlebih. Maka dan segala sesuatu yang serupa dengan pembahasan tadi, lebih kurang bisa seperti itu, atau dengan bahasa yang lain yang lebih selaras dengan cita rasa bahasa Indonesia. Tetapi kalau dalam bahasa Arab ini digunakan kata oleh Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi, waqis ala hada. Silahkan kiaskan terhadap apa yang dibahas tadi itu, setiap apapun, lau qama bihil insan, yang kalau kemudian manusia menggunakannya,
atau melakukan minal a'mal, pekerjaan-pekerjaan, fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, la'asha 'ishatan radiyatan mardiyah, maka pasti dia akan 'ishatan radiyatan mardiyah, dia akan hidup dengan 'ishatan radiyatan mardiyah, dengan kehidupan yang sangat menyenangkan. 'Aisha radiyah, radiyah itu artinya menyenangkan, sangat disukai. Mardiyah, radiyatan mardiyah itu seperti dalam surah Al-Fajr, ya, udkhuli jannati ya ayatan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Radiyatan mardiyah, radiyatan artinya dengan hati yang sangat ridho, mardiyah dan diridhoi, jadi senang dan disenangi, sangat menyenangkan. Intinya ini menggambarkan bahwa kalau manusia mau mengikuti apa yang diajarkan oleh para rasul itu, maka mereka akan bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan aisyatan radiyatan mardiyah, dengan kehidupan yang sangat menyenangkan. Dia sangat menikmati kehidupan itu karena memang ada kenyamanan yang demikian rupa dia bisa dapatkannya. Nah, Bapak Ibu yang akan Allah Ta'ala, tentu saja ya, ini ketika bicara aisyatan radiyatan mardiyah itu tentu bukan berarti bahwa kehidupan menjadi senang semua terus-menerus, nggak pernah ada sulitnya. Tentu bukan begitu ya, karena ya faktanya tentu kita mengetahui bagaimana para rasul itu sendiri kehidupannya juga penuh dengan tantangan dan rintangan. Tetapi kehidupan orang-orang beriman itu kehidupan yang meskipun mereka menghadapi tantangan dan rintangan, tetapi karena mereka ridho, karena mereka ikhlas, karena mereka bersyukur, karena mereka bersabar, karena mereka tawakal, maka meskipun menjalani kehidupan yang tampaknya secara zahir sulit, tapi hati mereka tenang menghadapinya, mereka ridho bahwa itu keputusan Allah, mereka bersabar, maka hidup mereka tetap menjadi kehidupan yang sangat menyenangkan, gitu, dalam maknanya yang hakiki. Baik, mungkin sampai di sini dulu ya Bapak Ibu, karena sudah jam 8 lewat 46 di jam saya. Kita sampai jam 9 ya, 1 jam seperti biasa, jam 8 sampai jam 9. Kalau biasanya setengah 9 sampai setengah 10, maka karena tadi alhamdulillah kita sudah mulai lebih awal, jam 8 kita mungkin selesainya tentu juga lebih awal, jam 8 sampai jam 9. Kita mungkin tidak 1 jam, nggak tahu tuh itu lama atau sebentar ya Bapak Ibu, tapi saya kira kita sepakati saja 1 jam agar waktu yang ada ini, apakah itu dianggap panjang atau pendek, tapi insya Allah mudah-mudahan dengan waktu yang kita tetapkan itu kita bisa mengisinya dengan kebaikan, mudah-mudahan insya Allah, dan kita manfaatkan, dan kemudian kita mengatur agendakan kegiatan yang lain, dan juga kemudian memanfaatkan agenda yang ada ini semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan ya. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah berkahi majelis ini, majelis virtual ini, dan Allah bimbing kita untuk terus istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam dakwah, dan terus ingin berbuat yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk umat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.